Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Al-Mahkamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berikan kesempatan, berikan keutamaan untuk dapat mengisi waktu kita dengan menjalankan perintah-perintahnya, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama membaca kitab fikih. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita, menambah pahala kita, dan keberkahan juga melimpah kepada musannif yang menulis kitab yang kita pelajari pada siang hari ini. Salawat salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelum ini kita telah sama-sama membaca pasal mengenai membasuh atau mengusap khuf. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui apa itu khuf, kemudian bagaimana hukumnya memakai khuf, dan bagaimana kita bersuci atau berwudu saat menggunakan khuf. Kondisi-kondisi apa saja kita bisa menggunakan khuf, termasuk masuk dalam kategori khuf itu kaos kaki, ya, penutup kaki, ya. Dan semuanya kita sudah baca secara ringkas. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan berpindah pada masih dalam kitab At-Thaharah, masih dalam pembahasan atau kitab tentang Thaharah, yaitu bersuci. Pertama babnya wudu, ya, yang hari ini masuk pada bab tentang mandi, ya. Yang ini masuk babnya mandi. Al-ghuslu, kalau al-musannif, ya, al-ghuslu itu artinya menyiram, mandi, ya, menuangkan air. Al-ghuslu ma'nahu ta'mimul badan bil ma'i wa huwa masyru'un liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Arti al-ghusl, ya, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Ta'mimul badan bil ma', ya, meratakan air ke seluruh badan. Wa huwa masyru'un liqaulihi ta'ala. Perintah mandi ini disyariatkan dalam agama kita, di mana Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, ya. Dan apabila kalian junub, ya, dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah,
Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah. Jadi dua ayat ini merupakan landasan disyariatkannya mandi sebagai salah satu sarana bersuci, ya, sebagai salah satu sarana menghilangkan hadas, ya. Yang pertama kemarin ada wudu, yang sekarang adalah al-ghusl, mandi. Wa qala al-musannif mujibatuhu, ya, faktor-faktor yang mewajibkan, ya, mandi itu ada 5. Ya, yajibul ghuslu li umurin khamsah. Yajibul ghuslu li umurin khamsah. Al-awwal, yang pertama, khurujul mani bi syahwah fin naumi awil yaqdhah min dzakarin aw unsa. Nah, yang pertama, kita wajib mandi, ya, itu kalau keluar sperma bisyahwah, dengan disertai adanya syahwat, ya, dengan disertai adanya syahwat fin naumi awil yaqdhah, baik saat dia tidur maupun saat dia tidak tidur atau saat dia terbangun, saat sadar. Min dzakarin au unsa, laki maupun perempuan, kalau dia keluar spermanya dengan syahwat, mandi wajib atau wajib mandi. Wa huwa qaulu 'ammatil fuqaha, ini merupakan pendapat mayoritas ahli atau ulama fikih, ya. Amatul fuqaha, al-fuqaha itu jamak dari faqih, ya, artinya ahli hukum, ahli fikih, fuqaha jamaknya. Alimun ulama, faqihun atau faqihun fuqaha, ya. Li hadis Abi Sa'id, ya, dasarnya adalah hadis dari Abu Sa'id, mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, bahwa Rasulullah menyatakan al-ma'u minal ma'. Artinya al-ma' itu air, minal ma' itu dari air. Apa? Mandi, ya, itu wajib karena keluarnya sperma air, mandi pakai air. Nah, dibilangnya al-ma'u minal ma', air dari air, ya. Kalau kita terjemahkan air dari air, maksudnya mandi wajib itu karena keluarnya air sperma, ya. Itu sabda Rasulullah SAW. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim. Kemudian hadis yang lain, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Ummu Sulaim qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat qala na'am idza ra'atil ma'. Jadi satu riwayat, ya, dari Ummu Salamah yang mengisahkan bahwa Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah la yastahyi minal haq, Allah tidak malu dengan kebenaran, ya. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idza talimat, apakah untuk kami para wanita ini harus mandi kalau kami bermimpi, maksudnya mimpi basah. Mimpi basah atau mimpi besar? Mimpi basah, ya. Jawab Rasulullah, qala na'am idza ra'atil ma'. Betul, wajib mandi
Kalau melihat adanya sperma. Jadi kalau bermimpi keluar sperma, ya, mandi. Kalau bermimpi tidak keluar bagaimana? Nah, nanti ada penjelasannya. Atau keluar tapi tidak ada syahwat, bagaimana? Nah, nanti ada penjelasannya, ya. Jadi kondisi yang pertama yang mewajibkan kita mandi adalah khurujul mani bisyahwah, keluarnya sperma karena syahwat, ya. Baik dia tidur yaitu mimpi, atau dia tidak tidur yaitu bangun. Laki dan perempuan sama. Wahuna suarun kasiran ma taqa'u ahbabna an nunabbiha 'alaiha lil hajati ilayha. Nah, ini qala musannif, ya. Bah musannif mengatakan ada beberapa kasus, ya, atau bentuk yang sering kita temui. Beliau akan menjelaskan keadaan-keadaan yang sering terjadi. Yang pertama kaitannya dengan keluarnya sperma, ya, ini ya. Idza kharajal maniyu min ghairi syahwah bal limaradin au bardin au baradin fala yajibul ghusl. Ya, yang pertama kondisinya keluar sperma tanpa disertai atau diiringi adanya syahwat. Nggak ada syahwat, nggak lagi apa, Pak? Nggak lagi on, ya, nggak lagi on, keluar. Bisa disebabkan karena menderita penyakit tertentu atau sedang mengalami apa, keadaan tertentu, ya, sakit. Au karena dia kedinginan. Nah, itu bisa keluar. Fa fi hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu fa idza fadhatil ma faghtasil. Yang pertama, kalau keluar sperma tanpa syahwat, ya, maka tidak wajib mandi. Bisa karena sakit atau karena kedinginan, dingin yang terlalu dingin bisa menjadi kita. Nah, diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faidza fadhatil ma faghtasil." Kalau air sperma itu apa istilahnya, fadhakat itu muncrat, ya, faghtasil, maka mandi. Itu ucapan Rasulullah, ya. Jadi kalau keluarin sperma itu nendang, Pak, keluarnya nendang, ya, karena syahwat kan, kalau nendang, nah, nendang keluarnya, nah, maka mandi. Kalau Imam Mujahid mengatakan, ini ada ceritanya. Bainana nahnu ketika kami, maksudnya ashabu Ibnu Abbas, ya, maksudnya kami, ya, Mujahid mengatakan ketika kami para sahabat Ibnu Abbas, di sini ada Tawus, ada Sa'id bin Jubair, ya, ada Ikrimah, ya, ada Ibnu Abbas juga sedang sholat, ya. Ketika kami, selain Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas sedang sholat, ya, ketika kami duduk dalam halaqah di masjid, ya, id waqafa alaina rajulun faqala, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada kami, ya, dan bertanya, hal min mufti, apakah ada yang bisa memberikan fatwa di sini? Ya, itu dia tanya. Faqulna, lalu kami jawab, sal, tanya apa kamu mau? Faqala inni kullama baladtu tabi'ahul ma ad-dafiq. Dia bilang kalau saya setiap kali kencing atau setiap kali buang air kecil tuh, itu selalu diikuti dengan keluarnya air sperma yang muncrat, ad-dafiq, ya. Qulna, kami jawab, alladzi yakunu minhu al-walad, apakah maksud kamu itu keluarnya sperma? Qala na'am, ya. Maka dijawab oleh para sahabat di situ tadi, alaikal ghusl. Kalau begitu keadaannya, maka kamu mesti mandi. Ya, dijawab. Ya, ini keadaan seperti itu. Qala fawallar rajul wa huwa yarja. Nah, Mujahid menceritakan lalu orang lelaki yang tadi datang itu kemudian pulang, ya. Qala wa ajala Ibnu Abbas fi salatihi thumma qala li Ikrimah. Nah, Ibnu Abbas yang lagi salat tadi mendengar dia, ya, dia agak cepat-cepat salatnya diselesaikan. Setelah selesai sholat berkata kepada Ikrimah tentang laki-laki yang tadi bertanya.
Beliau menanyakan Ibnu Abbas, "Ara'aitum ma aftaitum bihi hadzal rajul an kitabillah?" Apakah kalian saat memberikan fatwa tadi itu punya dasar dari kitab Allah? Ada dasarnya dari Al-Quran? Ada dalilnya enggak? Maksudnya, kan gitu. Ada dalilnya enggak? Faqulna la, enggak ada. Lalu ditanya lagi sama Ibnu Abbas, fa'an Rasulillah, ada enggak hadisnya dari Rasulullah? Ada praktek yang dicontohkan baginda Rasulullah? Qulna la, enggak ada. Ya, enggak ada. Lalu ditanya lagi sama Ibnu Abbas, fa'an ashabi Rasulillah, ada enggak praktek yang dicontohkan oleh para sahabat? Ya. Pertama, ada enggak dalilnya dari kitab Allah, dari Quran? Enggak ada. Dari Nabi? Enggak ada. Dari para sahabat? Enggak ada, katanya. Qala, mereka menjawab, qala, lalu Ibnu Abbas menanyakan, terus dari mana? Faqulna an ra'yina. Kata para sahabat yang memberikan fatwa tadi, itu semata-mata pendapat kami. Faqala falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas menjawab, karena itulah maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Ibnu Abbas, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ya, kata Ibnu Abbas, satu orang faqih, satu orang ahli ilmu hukum-hukum, ya, maksudnya faqih, ya, ahli hukum, ya, itu afdalu itu asyadu ala syaitani min alfi abad, itu lebih berat buat syaitan untuk digoda, untuk dilawan maksudnya, dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Jadi sahabat-sahabat yang tadi di situ kan mereka ahli ibadah semua, ya. Ada Ikrimah, ada Taus, ada Sa'id bin Jabir dan semuanya. Jadi kata Ibnu Abbas, satu orang faqih itu buat setan lebih berat dilawan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Faqala waja'a ar-rajul fa'aqbala alaihi Ibnu Abbas faqala. Lalu orang laki-laki yang tadi ditanya disuruh datang kembali, ditemui sama Ibnu Abbas. Ditanya, "Ara'aita idza kana dzalika minka atajidu syahwatan fi qibalik?" Saat kejadian itu, maksudnya saat kamu keluar kencing, saat kamu buang air besar, terus keluar air maninya tadi, air spermanya, atajidu syahwah, apakah kamu merasakan ada syahwat yang mendorongnya? Dia bilang, la, tidak. Lalu jawab Ibnu Abbas, fahal tajidu khidran fi jasadik, apakah badanmu terasa agak bergetar atau lemas gitu ya maksudnya? Qala la, enggak. Jadi enggak ngerasa apa-apa dia. Qala innama hadhihi abridah. Yujzika minha al-wudu. Kalau begitu ini karena kamu kedinginan. Jadi cukup buat kamu wudu saja. Ya. Jadi kondisi pertama, kalau keluar sperma enggak ada syahwah, ya, enggak keluar dengan terdorong, kan hadis Nabi tadi kalau dia itu mendorong keluarnya, menyentak, itu karena ada syahwat. Maka kalau keluarnya nggak ada syahwat itu cukup wudu. Ya, ini pendapat yang diambil oleh Al-Musannif, penulis buku ini ya. Baik. Yang kedua, keadaannya idzah talima wa lam yajid maniyan fala husla alaihi. Kalau mimpi, tapi dia waktu bangun dia tidak menemukan sperma, atau begini, dia mimpi berhubungan ya, tapi tidak keluar. Ya, dia mimpi tapi tidak keluar. Dan waktu bangun juga tidak menemukan bekas-bekasnya. Qala Ibnu Mungdir mengatakan ajma'a ala hadza kullu min man ahfadu anhu min ahli al-ilmi. Wa fi hadis Ummi Sulaim al-mutaqaddam ma yadullu ala annaha idza lam tarahu fala ghusla 'alaiha lakin idza kharaja ba'da al-istiqaq wajib 'alaiha al-ghusl. Jadi kalau menurut Ibnu Mungdir ya, para ulama yang saya tahu, yang saya sempat hafal, para ahli ilmu itu dalam hal ini sepakat, maka dia tidak perlu untuk mandi. Ya, kalau dia mimpi ya nggak keluar, dia nggak perlu mandi. Ya.
fala ghusla 'alaiha. Lakin idza kharaja ba'dal istaiqad wajib. Tapi kalau sudah keluar, kalau dia sudah bangun ya, baru kemudian keluar. Jadi mimpi, di tengah mimpi atau di menjelang akhir dia bangun ya, bangun nggak keluar, setelah dia bangun sebentar kemudian keluar. Itu kan karena pengaruh dari mimpinya, masih ada syahwahnya ya. Nah kalau seperti itu kata Ibnu Munzir, dia harus mandi ya, wajaba 'alaiha al-ghusl, wajib mandi dia. Itu dua keadaan. Yang ketiga, idzan tabaha minan naumi fawajada balalan walam yadhkur ihtilaman fa in tayaqqana annahu maniyyun fa 'alaihi al-ghusl. Kalau kita bangun dari tidur, kemudian kita melihat di baju kita atau di celana kita, sarung kita ya, itu ada basah-basahnya ya. Tapi kita nggak ingat kalau kita tadi mimpi, nggak ingat sama sekali. Aku mimpi atau enggak? Tapi kenapa ini basah? Ya, gitu ya. Fa in tayaqqana annahu maniyyun fa 'alaihi ghusl. Tapi kalau dia kok yakin ini pasti mani, ini pasti sperma, maka dia harus mandi. Ya. Dia nggak ingat, aku kayaknya nggak mimpi tadi tuh, tidur biasa-biasa aja. Kenapa bangun-bangun basah? Tinggal kembali kepada kita. Kalau kita yakin itu adalah sperma, mandi. Ya. Li'anna dzahir anna khurujahu kana lihtilamin nasihi, karena secara zahir ya, itu adalah sperma yang keluar karena mimpi yang dia lupa. Nah, ya, kaidahnya begitu ya. Zahirnya begitu yang digunakan kaidahnya. Fa in syakka wa lam ya'lam, meskipun dia ragu ya, hal huwa min mani aw ghairuhu fa 'alaihi al-ghusl ihtiyatan. Jadi menurut al-musannif dia harus mandi. Tapi kalau dia ragu apakah itu mani atau tidak, yang pertama kan dia yakin itu sperma, cuma dia lupa kalau dia mimpi. Aku nggak ingat aku mimpi atau enggak, tapi aku yakin ini sperma. Kalau itu wajib mandi. Aku lupa, aku tadi nggak mimpi ya, aku kayaknya nggak mimpi tuh. Tapi ini kayaknya ini antara sperma atau bukan. Ya, itu tidak wajib. Tapi dianjurkan mandi ihtiyaton ya, sebagai bentuk jaga-jaga. Itu ya. Wa qala Mujahid wa Qatadah, ada pendapat lain dari Imam Mujahid dan Qatadah yang mengatakan la ghusla 'alaihi hatta yuwaqqina bil ma'id dafiq. Dia enggak perlu mandi sampai dia yakin bahwa itu adalah sperma yang keluar dengan muncrat gitu. Li anal yaqin bi qa'ut taharah fala yazulu bisyak, karena pada asalnya yang pasti diyakini itu adalah keadaan saat dia suci. Ya, maka kembali kepada keadaan asal, yaitu dia suci. Fala yazulu bisyak. Kalau dia ada ragu-ragu, tetap berpegang pada yang dia yakini. Oke. Dikit lagi ya. Yang keempat, ahassa bintikhalil mani 'inda syahwah fa amsaka dzakarahu falam yakhruj fala ghusla 'alaihi. Kalau dia ngerasa lagi tegang, lagi on dia, ya. Kemudian mau keluar sperma, mau keluar mani, ya. Dia lagi bersyahwat. Terus dia pegang batang leher itunya, kemaluannya ya, dia tahan, nggak keluar, maka dia nggak perlu mandi. Ya. Udah diubun-ubun nih, ya. Tapi pegang kenceng nggak keluar, nggak usah mandi kalau nggak keluar. 5 taqaddama min anna nabiyya allaqa al-ittisal an ru'yatil ma. Ya, dasarnya hadis yang tadi disampaikan oleh penulis di awal, bahwa Rasulullah mengaitkan kewajiban mandi itu karena keluarnya sperma atau alma. Fala yathbutu al-hukmu bidunihi, maka ketika nggak ada spermanya nggak perlu mandi dia. Ya. Walakin in masya fa kharajal mani fa alaihi al-ghusl. Tapi begitu selesai dia pegang atau dia tahan kenceng, terus dilepas, ternyata keluar, nah itu wajib mandi. Ya. Karena itu dorongannya karena syahwat, ya. Yang hanya ditahan aja tadi, tapi begitu dilepas, sebentar kemudian dia keluar, wajib mandi. Yang kelima, terakhir ya,
Ra'a fi saubihi maniyan la ya'lam waqta husulihi wa kana qad shalla. Jadi dia melihat atau menemukan ada bekas sperma di pakaiannya. Terus dia nggak ngerti atau nggak tahu kapan ini kejadiannya. Kok tahu-tahu aku lihat bajuku basah, sarungku basah, atau bekas manilah kering gitu ya sperma. Tapi aku nggak tahu kapan kejadiannya. Sementara dia sudah melakukan sholat. Mungkin bangun subuh tadi dia udah sholat subuh. Terus mungkin jalan kemana zuhur dia sholat zuhur. Begitu selesai sholat asar atau mau sholat asar, baru dia tahu, oh, kok ada yang bekas-bekas di sini, gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu? Maka menurut al-musannif di sini, yulzimuhu i'adatus salati min akhiri naumah lahu. Nah, jadi dia wajib mengulang sholatnya, ya, semua sholatnya min akhir naumilahu. Jadi dari tidur terakhir yang dia bangun. Gimana coba? Dari bangun tidur terakhir. Ya itu tadi. Kalau kita bangun subuh, kemudian taunya asar dan kita belum tidur lagi atau apa yang kita baru tahu, nah maka kita memulainya dari tidur terakhir kita, ya, tidur terakhir kita, ya. Yulzimuhu i'adatu shalah min akhir naumatin lahu illa ayyara ma yadullu ala annahu qablaha. Kecuali dia melihat ada yang bukti bahwa itu kejadiannya sebelum tidur, ya. Fa yu'idu min adna naumah yahtamilu annahu minha. Maka dia cukup mengulangi dari tidur terdekat. Maksudnya gimana? Kalau tadi tidur terakhir ya, min akhiri naumah, kalau ini adna naumah yahtamilu annahu minha. Ya, jadi intinya gini. Kita baru tahu ini kalau ada bekas. Nah, ya. Kemudian kita sudah sholat beberapa waktu. Nah, maka cukup kita mengulang dari kapan terakhir kita tidur, kapan kita bangun dari tidur terakhir tadi. Gitu ya. Wallahu alam, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ats-tsani iltiqaul khitanaini, yang mewajibkan mandi yang kedua adalah bertemunya dua khitan, yaitu hubungan seksual, ya, hubungan suami istri. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan insyaallah yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak? Oh ya. Ada mani, ada wadi, ada madhi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya. Jadi mani itu dia disertai dengan kenikmatan secara umumnya, ya. Ada kondisi-kondisi tertentu tidak, tapi secara umum dia disertai dengan kelezatan dan adanya syahwat, ya, itu mani. Kemudian secara bentuknya, ya, dia lebih kental, ya, kita tahu ya seperti apa gambarannya. Kemudian ada yang namanya wadi, ya, ada yang namanya madhi, ya. Ada kadang kita pipis, selesai pipis tuh kadang ada cairan bening, ya. Nah, itu nggak mewajibkan mandi, ya. Kemudian ada yang namanya madhi, itu kalau kita berhayal, ya, atau apa ya istilahnya, berfantasi, ya, tidak sampai keluar mani, tapi ada keluar cairan juga. Nah, itu mandi. Nah, itu nggak wajib mandi, ya. Jadi itu situasi-situasi tertentu. Ada yang mengiringi kita kencing, ya. Kadang-kadang habis kencing itu ada agak apa, nah, itu bedanya.
Kalau sunnahnya memang nggak apa-apa, tetapi yang wajib itu tidak menghilangkan hadas ya. Tetap harus mandi kalau sudah berhubungan suami istri ya. Nggak apa-apa. Kalau berwudu ya itu ibadah ya, boleh sunnah. Tapi itu tidak menghilangkan hadas besar ya. Kalau ada air di situ ya mandi, wajib mandi hukumnya. Ya. Cukup ya. Ada lagi? Udah pada makan belum? Ya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Mudah-mudahan membawa manfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.